Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Armando Tricaya Purnomo, saya mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 21050404056. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum benda dalam hukum perdata. Pastinya kawan-kawan banyak yang bertanya mengapa hukum benda ada kaitannya dengan hukum perdata dan juga mengapa benda itu di dalam hukum Indonesia itu tuh tidak hanya di Indonesia, di dalam hukum itu dikaitkan dengan sekelompok aturan yang mengatur tentang benda. Memang benda gunanya apa di dalam aturan tersebut. Maka dari itu, penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan tadi akan saya jelaskan di dalam materi yang akan saya bawa pada kesempatan kali ini. Dan ini merupakan daftar isi materi yang akan saya bawa. Yang pertama itu adalah pengertian hukum benda, lalu sistem hukum benda, dan yang ketiga macam-macam benda dan hak kebendaan, dan yang terakhir adalah asas-asas hukum benda. Sebelum kita masuk ke dalam ranah materi yang lebih dalam tentang hukum benda dan bagaimana aturan di Indonesia mengatur hukum benda tersebut, maka kita harus mengerti terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan hukum benda. Baiklah, di dalam KUH Perdata pasal 499, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu dapat menjadi objek hak milik dan dapat pula berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, di dalam KUH Perdata itu hanya mencakup tentang benda-benda yang berwujud seperti mobil, lalu motor, tanah, rumah, dan lain-lain. Dan di KUH Perdata hanya mencakup hal-hal benda yang berwujud saja. Namun di dalam benda-benda yang tidak berwujud yang seperti disebutkan tadi seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain, itu dijelaskan di dalam ataupun aturannya dicakup di dalam hak undang-undang hak kekayaan intelektual. Maka dari itu, hak kekayaan intelektual itu merupakan undang-undang perlindungan dari hak-hak dari kawan-kawan semua, seperti kawan-kawan yang jika memiliki hak cipta ataupun hak berupa hak paten, itu peraturan perundang-undangannya di dalam undang-undang perlindungan HKI atau hak atas kekayaan intelektual. Maka di dalam aturan di Indonesia sudah membedakan antara objek benda yang berwujud dan objek benda yang tidak berwujud, dan aturan tersebut dipisahkan di dalam dua peraturan perundang-undangan yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu ini merupakan pengertian hukum benda menurut dua pendapat ahli. Yang pertama menurut Prof. Sudiman Karto Hadiprojo, istilah dari hukum benda itu diambil dari Zakkenrecht. Hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Lalu menurut Prof. Sri Sudewi Maskonsofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Maka dari itu di dalam materi tadi saya menjelaskan tentang apa saja macam-macam benda yang di kelompok aturan tersebut di dalam Indonesia, di dalam peraturan Indonesia, lalu juga ada macam-macam hak kebendaan. Karena memang hal tersebut adalah dua sisi yang berbeda. Dan dapat disimpulkan bahwasanya hukum benda itu adalah sekelompok aturan yang mengatur tentang tentang peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan dan yang sifatnya mutlak. Jadi kawan-kawan dapat memahami tentang hukum benda itu adalah sekelompok aturan tersebut. Maka untuk materi selanjutnya yaitu adalah sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, artinya tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang saja. Menurut Sri Sudawi Maskonsofwan di dalam bukunya, yaitu ada di dalam bukunya. Dan benar memang adanya bahwasanya kita kembali mengetahui bahwasanya peraturan itu
sengaja dibentuk dan sudah dibentuk, maka kita harus menaati dan kita tidak boleh menambah-nambahkan. Misalnya benda yang mencakup di dalam hukum benda, di dalam peraturan KUH Perdata yang berwujud itu adalah benda seperti rumah, motor, dan lain-lain. Namun kita menambah benda yang tidak dapat mencakup, misalnya laptop, dan itu merupakan ketika kita memasukkan hak-hak atas kebendaan tersebut, maka di dalam hukum benda itu tidak dapat diklasifikasikan di dalam hukum benda karena benda tersebut tidak tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenai sistem terbuka, artinya yang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dan ini merupakan perbedaan yang signifikan di antara hukum benda dan juga hukum perikatan. Jadi dapat dijelaskan, sistem hukum benda itu hanya mencakup sekelompok aturan benda yang sudah diatur dalam undang-undang. Berbeda dengan hukum perikatan adalah sistem yang terbuka. Ketika ada suatu perikatan atau perjanjian yang tidak diklasifikasikan di dalam undang-undang, dan itu kita boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian tersebut karena di dalam hukum perikatan tuh sifatnya sistem terbuka berbanding kebalik dengan sistem hukum benda yang sifatnya tertutup. Selanjutnya kita harus mengetahui tentang macam-macam benda dan hak-hak kebendaan. Di dalam undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu benda yang dapat diganti, contoh uang, dan yang tidak dapat diganti adalah seekor kuda ataupun hewan-hewan lainnya. Dan benda yang dapat diperdagangkan. Praktis tiap barang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan seperti jalan-jalan dan lapangan umum. Benda yang dapat dibagi contohnya beras dan benda yang tidak dapat dibagi contohnya adalah seekor kuda. Benda yang bergerak yaitu adalah perabot rumah dan yang tak bergerak contohnya tanah. Jadi kawan-kawan dapat membedakan tentang klasifikasi beberapa macam-macam benda di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan menurut Jaja Esmailala, benda dapat dibedakan atas benda berwujud dan tidak berwujud. Hal ini tercantum dalam pasal 503 KUH Perdata, benda bergerak dan tidak bergerak di dalam pasal 504 KUH Perdata, benda yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis yaitu adalah dalam pasal 505 KUH Perdata, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada pasal 1334 KUH Perdata, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan di dalam pasal 537, 1444 dan 1445 KUH Perdata. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi pasal 1296 KUH Perdata. Benda terdaftar dan tidak terdaftar dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Fidusia. Benda atas nama dan tidak atas nama di dalam pasal 613 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Maka di dalam peraturan tentang macam-macam benda yang diatur dalam KUH Perdata ataupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sudah jelas mencakupnya. Dan kembali kita harus mengingat bahwasanya kita tidak boleh menambah hak-hak kebendaan ya, ataupun benda-benda yang tidak dapat diklasifikasikan di dalam sebuah hukum tersebut. Selanjutnya ada macam-macam hak kebendaan, yaitu adalah hak menikmati seperti hak memiliki, bezit, hak memakai, hak memungut pakai hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Misalnya ada hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Dan di dalam ilmu hukum, sebenarnya peraturan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perorangan atau personenlijkrecht memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahan terhadap setiap orang yang melanggar hak itu. Sedangkan hak perorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terdapat suatu pihak. Hak penuntutan dapat dibagi atas dua macam, yaitu adalah action in rem atau penuntutan kebendaan atau actionis in personam atau penuntutan di dalam perorangan.
Dan ini adalah macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, seperti tadi hak milik, bezit, hak mengut hasil, hak pakai dan mendiami. Lalu ada hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan adalah gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, sistem resi gudang, dan di dalam buku 2 KUH Perdata yang mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan seperti privilege, hak istimewa, hak retensi, dan hak reklam. Maka di dalam hak-hak kebendaan sebenarnya cakupannya tidak hanya benda yang nampak di depan mata kita aja, namun kita juga dapat melihat tentang benda itu dalam arti luas seperti ya tadi seperti jaminan, seperti jaminan suatu jaminan atau privilege atau hak retensi, dan juga ada tadi tentang hak paten dan hak yang di dalam hak kekayaan intelektual itu dapat dikatakan sebagai benda. Karena mengapa dikatakan sebagai benda? Hak-hak tersebut merupakan hal yang dapat dipakai oleh manusia. Dipakai dalam artian dapat memberikan keuntungan ataupun dapat memberikan sebuah kepemilikan. Seperti contohnya ketika kita membuat sebuah lagu, lagu tersebut memang tidak nampak, dalam bentuknya memang tidak nampak. Namun ketika kita menciptakan sebuah lagu tersebut, kita dapat menghasilkan uang ataupun penghasilan dalam lagu tersebut. Dan ketika lagu tersebut kita daftarkan di dalam kan hak kekayaan intelektual tersebut, di dalam hak paten, maka lagu tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain ataupun tidak dapat orang mengklaim bahwasanya lagu tersebut ia yang punya dan ia dapat menggunakan lagu tersebut untuk memungut hasil. Dan hal ini yang sering terjadi di Indonesia ketika musisi membuat sebuah lagu namun ada cover sebuah lagu, seseorang mengcover lagu tersebut dan justru memungut penghasilan di dalam tersebut dan tidak membagi hasilnya. Seperti contohnya ada beberapa kasus yang seperti dulu kita mengenal tentang Anji, yaitu ia membuat lagu judulnya Dia dan lagu tersebut booming dan banyak yang mengcover lagu tersebut. Namun banyak pula yang mengcover lagu tersebut tidak mengkonfirmasi dan memungut hasil dari cover lagu tersebut. Seperti contohnya kita mendaftarkan cover lagu tersebut di YouTube dan kita mendapatkan AdSense, kita mendapatkan penghasilan dari situ. Maka kita harus membagi hasil dari lagu yang kita cover itu kepada si pemilik lagu yang sudah mendaftarkan lagunya dalam hak paten tersebut. Maka itu yang dapat dikatakan sebagai hukum benda yang nampak di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya kita juga mengenal tentang asas-asas hukum benda. Asas-asas hukum benda yang pertama yaitu adalah hukum memaksa atau Dwin Genderrecht. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tindakan akan memberikan kewenangan yang lain daripada apa yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Jadi berlakunya aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Selanjutnya dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya, akan tetapi berlakunya itu dibatasi oleh pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Selanjutnya ada asas individuality. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang dapat ditentukan individual, bepalt, artinya orang yang hanya yang dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud merupakan kesatuan seperti rumah, mebel, hewan. Jadi orang yang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. Selanjutnya, asas totalitas. Menurut asas ini, hak-hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu. Dan juga atas bagian-bagian yang tidak tersendiri. Jadi jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap, tetapi terhadap konsekuensi ini terdapat perlunakan. Selanjutnya asas tidak dapat dipisahkan atau unspilled barheit. Menurut asas ini,
Pemilik tidak dapat memindahankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak bendaan yang pada dasarnya misalnya pemilik jadi pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in realena, yaitu pembebasan hak atas benda orang lain. Itu kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya tetapi hak miliknya tetap utuh. Selanjutnya, asas prioterit. Menurut asas ini, semua hak benda memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang dari agendom. Sekalipun luasnya berbeda-beda, oleh karena itu perlu diatur urutannya. Iura in realena melekat sebagai beban atas agendom. Sifat ini membawa serta bahwa iura in realena didahulukan. Asas percampuran atau vermenging. Menurut asas ini, hak benda terbatas wewenangnya. Jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepentingan sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya tersendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap. Selanjutnya ada asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan pembebanan Bayezid dan Verjaring kedaluarsa mengenai benda-benda bergerak roran dan tidak bergerak on roran. Berlainan, demikian juga mengenai iura in realena yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak, hak bendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai atau pan dan hak memungut hasil atau Fruchtgebruik. Sedang untuk benda tak bergerak adalah efrak, postal, Fruchtgebruik, hipotek, dan servitude. Asas plebiscite. Menurut asas ini benda-benda bergerak mengenai penyerahan pembebanan berlakunya kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar atau register umum. Adapun mengenai benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata tanpa pendaftaran dalam register umum. Soalnya ada sifat perjanjian orang mengadakan hak bendaan, misalnya benda-benda, misalnya mengadakan perjanjian, sifatnya perjanjian di sini merupakan perjanjian yang zakhelitz, yaitu perjanjian mengadakan hak-hak bendaan. Perjanjian yang zakhelitz mengandung pengertian bahwa dengan selesainya perjanjian maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Perjanjian hak zakhelitz berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam KUH 3 Perdata, yaitu bersifat klausal dan merupakan perjanjian obligatoir. Pada perjanjian obligatoir dan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu belum tercapai dan hak baru beralih jika ada penyerahan terlebih dahulu. Maka dapat kita simpulkan kembali bahwasanya hukum benda itu merupakan klasifikasi sekelompok aturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan, hak-hak guna, hak-hak pakai, hak-hak gadai, dan hak-hak yang sudah diatur di dalam hukum benda itu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti saya tegaskan bahwasanya di dalam KUH Perdata hanya menjamin atau mengklasifikasikan hukum benda yang bergerak, dan hukum benda yang tidak bergerak seperti hak paten itu didaftarkan ataupun diklasifikasikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Jadi kawan-kawan yang memiliki karya ataupun memiliki benda-benda yang dicantum di dalam macam-macam benda tadi, tidak usah khawatir bahwasanya kalian tidak memiliki kekuatan hukum ataupun tidak memiliki legal standing. Maka dari itu kalian harus mengerti tentang bagaimana sebuah benda dapat didaftarkan ataupun didapat menjadi kepemilikan kalian di dalam Undang-Undang KUH Perdata ataupun Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Jadi kawan-kawan semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan terlebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.